Ya sekarang Mas Pangi, ini kan kita harus apresiasi apa yang dilakukan oleh Capres dan Cawapres ya. Betul. Tapi pertanyaannya juga bahwa sistem kita ini masih tradisional. Ya jadi menteri juga kadang generasi-generasi tua, apa juga yang masuk ke DPR. Kira-kira anak muda ini komoditas saja, oke lah jualan program saja, tapi terserap tidak sih? Bagaimana? Iya, jangan kaget Sya, ya. Perdana Menteri sekarang udah 34 tahun. Ya kemarin kan dilantik kan. Prancis. Jadi apalagi menteri-menteri ya itu menurut saya udah biasa. Cuma memang banyak juga menteri yang akhirnya membawa nama beban juga. Menteri di Malaysia bisa tersangka kan. Ya. Menporanya itu tuh kan idola tuh. Semua orang waktu itu mengidolakan beliau ya. Tapi akhirnya tersangka. Ini kan juga merusak juga kredibilitas anak muda juga. Jadi apakah anak muda ini selama ini hanya dijadikan sebagai kepentingan elektoral, komoditas politik, tapi betulkah nanti, ini challenge tantangan ya, setelah presiden terpilih ini akan betul-betul melibatkan anak muda untuk menjadi menteri, untuk menjadi jabatan-jabatan strategis pos-pos lain, itu menjadi penting sih. Jadi memang udah dunia berubah, kebutuhan juga berubah. Sekarang saja generasi kita aja, generasi kalau nggak ada di lingkaran anak muda, di lingkaran anak muda kita repot untuk platform digital ya. Yang kedua begini Cak, saya sangat khawatir jangan sampai anak muda ini terjebak dengan memilih cawapres yang pencitraan. Ya. Oke, pencitraan dalam hal apa ini? Ya, pilihlah cawapres yang tidak hanya gimmick atau pencitraan, tapi yang otentik. Karena anak muda ini kelemahannya adalah, salah satu kelemahan anak muda adalah dia kritis, tetapi kadang-kadang terjebak dengan bandwagon effect, ya kemudian opini publik. Tadi jawaban anak muda tadi bagus tuh. Kami akan memilih dengan kehati-hatian. Artinya kalau kehati-hatian berarti kan ini bagus. Dia akan memilih pemimpin yang otentik, tidak hanya pencitraan. Nah, misalnya begini, kebutuhannya dalam debat kemarin. Anies dengan desa Anies kemudian ada tampar Ganjar, ada gemoy Pak Prabowo selepet ya. Ada tamparnya Ganjar tadi. Bukan tampar malam minggu Ganjar. Iya, ada juga kan. Jadi itu kan membuat bahwa tidak ada jarak antara pemimpin dengan pemilihnya, anak mudanya. Betul. Dia bisa bertanya belak-belakan, menyerang, kemudian bisa menyindir, bisa kemudian membuka, tidak ada yang ditutupi. Ya. Artinya menelanjangi capres-cawapres itu Anda bertanya sesuka hati, silakan. Itu kan luar biasa. Bahwa ini memang dibutuhkan anak muda, tidak ada lagi misalnya blok itu loh. Kelihatan dipoles, dibedakin, ya, kemudian digincu. Oh bertanya, diseleksi, ini nggak boleh. Nah ini menurut saya ada capaian kemajuan luar biasa tawaran yang disampaikan ini. Sehingga tidak ada jarak antara anak muda. Yang ketiga begini Cak, saya memahami pemilih anak muda itu dalam hasil Supoxpol kemarin ada 3 kategori. Ternyata pemilih anak muda kita lebih banyak pemilih yang rasional sekarang. Dan pemilih psikologis, memilih karena ganteng, memilih karena program, kinerja, dan capaian. Dan memilih karena tren sosiologis, itu angkanya udah mulai menurun. Tapi jangan lupa, walaupun anak muda ini sudah ada tren, pemilih anak muda ini nggak mudah transaksional pragmatis loh sebetulnya. Oh ya? Iya, nggak, itu hasil Oh berarti kalau dibayar itu nggak efek buat anak muda ya? Nah ini sebuah hal yang luar biasa. Bagus. Jadi artinya ini kolom besar. Ya. Kolom yang cerdas, bang berwawasan, platform digitalnya banyak, frekuensi politiknya ada di TikTok, ada di Instagram, ada di grup-grup. Ya. Jadi dia tidak hanya nonton salah satu TV nasional saja. Nah artinya apa? Dia tidak juga mudah dipengaruhi oleh tokoh-tokoh berpengaruh. Betul. Oleh camat, kepala desa. Kan kepala desa sekarang kan gitu. Dan dia juga nggak mudah dipengaruhi oleh orang tuanya. Baik. Meskipun ada linkage pengaruh orang tuanya. Tetapi konteksnya anak muda sekarang adalah tidak mudah put buying. Suaranya tidak bisa ditransaksionalkan dan dipragmatiskan. Itu yang lebih luar biasa. Tapi kritis kalau ya. kritis gitu. Jadi itu yang diharapkan hari ini. Kita jangan, gemo itu kan bagus. Ya. Itu kan untuk mencairkan pemilih supaya tidak terlalu serius kan. Tetapi jangan lupa bahwa anak muda hari ini juga suka dengan adu program, kinerja dan capaian. Adu program dan kinerja. Mungkin sekarang saya ke Mbak Ulan. Ada janji tidak sih dari 01 bahwa tidak hanya program tapi pelibatan dalam jabatan strategis dijanjikan juga untuk anak muda, menterinya mungkin khususnya. Betul, mungkin kalau misalkan nanti itu ketika Pak Anies naik jadi presiden itu anak muda itu akan dilibatkan gitu. Bukan juga anak muda tapi anak muda yang memiliki gagasan juga ya. Sekarang kita bisa lihat ya banyak juga anak-anak muda yang tampil, bahkan mungkin dari 02 ada cawapresnya gitu. Tapi ya anak muda yang ingin tampil itu akan kami
berikan ruang untuk anak-anak muda. Contohnya sekarang kan banyak nih banyak anak-anak muda yang mau tampil, yang mau menyampaikan gagasannya. Makanya kita bikin program Desak Anies tersebut untuk anak-anak muda, mengeluarkan aspirasinya gitu. Dan untuk anak-anak muda nih sekarang menurutku dia udah pada pintar-pintar ya Kak ya. Karena sekarang mereka tuh udah enggak melihat gemoy-gemoyan lagi atau bahkan joget-jogetan lagi gitu di panggung gitu. Sekarang anak-anak muda tuh lebih antisipasi ke dialog, gagasan politik ya gitu, dialog politik. Contohnya seperti sekarang ada Desak Anies itu anak muda tuh sangat antusias ya gitu. Bahkan selalu jadi trending topik di X gitu, itu Desak Anies sama ada satu lagi Slapet Imin gitu. Oke, mungkin kalau dari Mas Faldo seperti apa ini? Ada juga dijanjikan tidak sih bahwa berapa orang nanti dari sektor anak muda bisa kita libatkan? Mungkin dari kementerian atau mungkin jadi wakil menterinya, seperti apa? Iya, kita kalau soal itu ya kita kurang apa, wapresnya aja muda kan. Jadi kurang apa lagi kalau seandainya bicara soal posisi strategis, wapresnya muda beneran muda. Dan menurut kami gagasan politik itu hadir karena representasi dan kehadiran gitu, politik gitu. Jadi bagi saya menggaransi berkali-kali, sekali lagi saya menggaransi ke teman-teman muda, ini wapres kita bisa ngomong karena dia mudanya beneran gitu, nggak pura-puraan gitu yang dibentuk sedemikian rupa, didesain oleh tim dan sebagainya. Mudanya beneran dan dia main bola bisa, main PUBG bisa, main Mobile Legends bisa, ngerti bahasa kita, keresahan kita dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi hari ini kita berbicara anak muda, kita kan selalu bias ya, bicara apakah dengan memberikan posisi strategis apa enggak. Bisa jadi nggak mau dikasih. Mereka juga pengen fight untuk itu gitu loh. Jadi menurut kami anak muda itu kan belum tentu pengen dikasih ikannya Kak. Tapi suka dikasih kailnya. Dan itulah program-program yang didesain oleh Prabowo Gibran. Karena ada keinginan kita merubah bahwa soal bagaimana kepemilikan aset lahan itu menjadi faktor produksi. Mengubah yang awalnya menjadi kepemilikan tapi jadi produktif gitu. Nah itu narasi-narasi yang dibawa oleh Prabowo Gibran. Ada produktivitas yang ingin kita dorong di situ. Dan oleh karena itu kami kira dengan garansi adanya Mas Gibran di situ, wapresnya aja mudah, apalagi bicara posisi-posisi lain. Gitu. Sempat ada juga omongan sebenarnya dari 02 ini sendiri itu sudah ditonjolkan tidak, ataukah mungkin tenggelam karena memang pengemasan anak muda dari 02 itu lebih kepada flash mob, gemoy-gemoyan atau seperti apa? Ya tapi begini, kita kan mengerti bahwa hari ini gemoy itu coba ditanyakan ya ke orang-orang. Saya juga bertanya ke diri saya sendiri karena saya masih muda. Saya tanya juga teman-teman saya, menurut lo gemoy itu menariknya kenapa? Saya tanya. Ya gue puas aja bang nontonnya gitu. Karena ada momen di mana Anda bicara serius untuk negara, Anda serius gitu. Tapi ketika Anda rileks ya Anda santai. Bisa jadi mungkin bagi tim sebelah itu dianggap aneh dan gimmick dan sebagainya. Tapi kan dari di balik gemoy itu kan ada gagasan soal politik yang riang gembira. Ketika kita bicara pemilu yang damai, santai, santuy, riang gembira seperti apa yang dibawa oleh banyak partai politik gitu. Salah satunya partai saya PSI gitu ya. Dan itu kita mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan gitu. Jadi menurut saya gimmick itu bikin orang noleh ke kita dan kita bisa bikin program kita deliver di situ. Dan sekali lagi bagi saya anak muda itu nggak suka dikasih ikan, sukanya dikasih kail karena dia pengen bertarung juga gitu. Makanya wapresnya anak muda di kita. Iya. Terakhir Mas Eno, ini bagaimana selain jualan program juga pelibatan di jabatan-jabatan strategis nih anak muda ini Mas Eno? Ya terima kasih Mbak. Jadi narasi anak muda ini memang jadi satu narasi yang demikian seksi sejak 2019. Kalau 2019 itu mungkin banyak yang bicara tentang milenial, kata saktinya milenial. Hari ini Gen Z menjadi satu kata sakti. Tapi kuncinya, key pointnya adalah anak muda selalu menjadi narasi yang penting dibawa-bawa dalam kontestasi pilpres atau pemilu apapun. Persoalannya satu, narasi ini jangan sampai jadi overuse. Terlalu sering digunakan, terlalu sering dipakai, terlalu sering digaungkan, tapi jadi kehilangan relevansinya. Saya sepakat dengan pandangan Mas Pangi Syarwi tadi bahwa muda itu juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung kemudaannya. Muda harus mempertimbangkan variabel-variabel yang ada di sekitar faktor kemudaannya. Apa gunanya muda kalau tidak membawa agenda anak-anak muda misalnya? Apa gunanya muda kalau kemudian melanggar aturan? Apa gunanya muda kalau kemudian tidak setara dengan semangat spirit anak muda? Apa gunanya muda tapi tidak mewakili jutaan anak-anak muda yang menjadi generasi perintis misalnya? Apa gunanya itu semua kalau sekedar muda?
maka ini bukan malah kemudian nanti narasi yang terlalu sering digunakan ini bukan membangun semangat politik anak muda yang sehat dan produktif. Sebaliknya malah berpotensi menodai, mencemarkan, mengganggu semangat politik anak muda secara kolektif. Maka kita harus berhati-hati saat menggunakan narasi anak muda. Nah, saat bicara tentang Mas Ganjar Pranowo sebenarnya sudah dibuktikan dengan rekam jejak. Kalau bicara tentang keterlibatan, Mas Ganjar pada saat berada di kursi anggota legislatif DPR RI, Mas Ganjar adalah ketua panitia yang mengesahkan terkait dengan angka 30% keterlibatan perempuan misalnya di dalam politik. Hingga hari ini partai-partai politik harus mengakomodir itu. Maka saat bicara keterlibatan, Mas Ganjar sangat paham apa itu maknanya affirmative action. Nah, maka hari ini kita menghargai posisi anak muda dan menghormati posisi anak muda. Kita yakin anak muda adalah kelompok segmentasi pemilih yang tidak hanya menilai calon kontestan ini sebagai apa yang dicitrakan di media sosial, tapi akan menguliti rekam jejak dan track record. Maka debat, ruang-ruang gagasan menjadi penting. 3 kali debat sudah ditampilkan, 2 kali capres, sekali cawapres. Anak muda melihat program, melihat tampilan, melihat cara komunikasi, melihat kemampuan meyakinkan publik, melihat rekam jejak dari situ sebagai entry point. Maka hati-hati dalam menggunakan gimmick, dalam menggunakan pendekatan-pendekatan pencitraan. Tim Mas Ganjar dan Pak Mahfud, kami percaya bahwa pencitraan dan gimmick itu bukan menjadi sasaran utama. Gimmick harus membawa anak-anak muda lebih dekat kepada substansi, jangan malah menjauhkan. Gimmick harus membawa anak muda pada pencerahan, jangan malah menjauhkan. Maka pelibatan anak muda tidak hanya disampaikan secara berulang-ulang dengan kata-kata yang indah, tetapi malah melukai atau menodai prinsip anak muda. Sebaliknya malah pelibatan itu harus dilakukan dengan tindakan-tindakan yang nyata dan dibuktikan melalui rekam jejak yang bisa dicek oleh siapapun hari ini. Terima kasih Mbak. Ditanggapi dong Mas Faldo, karena memang ke arah sini sebenarnya omongan dari Mas Eno. Tapi sesaat lagi ya, apa gunanya anak muda tapi menyalahi prinsip-prinsip yang anak muda sekali. Sesaat lagi.